Alangkah buruknya akidahmu ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah punya tangan, engkau mengatakan Allah tak punya tangan. Tidakkah ini akidah yang buruk? Allah mengatakan ya, kamu mengatakan tidak. Rasul mengatakan ya, Anda mengatakan tidak. Mengatakan jangan fahami ayat Al-Quran seperti zahir yang tertulis di dalam Al-Quran. Datangkan juga satu perkataan sahabat. Sebagaimana Anda bisa memahami hidup Allah tak sama dengan hidup makhluk, Anda juga harusnya bisa memahami tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Harusnya bisa. Sebagaimana bisa di sini, harusnya juga bisa di sini. Namun kenapa di sini bisa, di sini tak bisa? Kita mendengarkan, saya pribadilah, saya mendengarkan apa kata mereka ketika harus mentakwil. Saya ingin mengetahui pola fikirnya. Itu dia. Mereka tidak bisa melakukan hal yang sama pada tangan Allah, wajah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan Allah punya tangan, Allah yang mengatakan Allah punya wajah, ada di dalam Al-Quranul Karim. Kata mereka, kalau kita imani seperti ini, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Karena bahasan ini telah berdiri pada pondasi yang sangat kuat bernama tidak ada kesamaan antara Allah dengan makhluk. Oh tak bisa, saya tidak bisa memahami itu. Oke, pahami kehidupan. Allah hidup? Ya. Makhluk hidup? Ya. Loh, sama. Berarti Anda harus maknai apa? Allah hidup itu. Kalau sama penyebutan harus tak mau meyakini Allah hidup, terus mau meyakini Allah apa? Selain yang hidup apa lagi? Hah? Selain hidup apa lagi? Mati. Apakah Anda berani meyakini Allah mati? Kalaupun Anda berani untuk melarikan itu dari makna hidup lalu mati, Anda menyamakan Allah dengan yang mati. Sama aja. Ada apa? Kok lari di sini? Di sini tidak. Dalam bahasa lain, ada apa? Di sini benar, di sini salah. Salah seorang ulama akidah mengatakan, alangkah buruknya akidahmu ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah punya tangan, engkau mengatakan Allah tak punya tangan. Alangkah buruknya akidahmu ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah punya wajah, lalu engkau mengatakan Allah tidak punya wajah. Alangkah buruknya akidahmu ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah datang, lalu Anda mengatakan Allah tidak datang. Alangkah buruknya akidahmu ketika Rasul kita tercinta mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian, lalu kalian mengatakan tak akan melihat Rabb. Tidakkah ini akidah yang buruk? Allah mengatakan ya, kamu mengatakan tidak. Rasul mengatakan ya, Anda mengatakan tidak. Akidah mana yang lebih selamat daripada ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, lalu kita mengatakan Allah punya tangan, tapi tidak kita samakan antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Ketika Allah mengatakan wajah, kita mengatakan Allah punya wajah. Allah yang mengatakan. Namun tidak disamakan antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Sangat jelas. Akidah yang sangat jelas, akidah yang tak ada kesamar-samaran di dalamnya. Oleh karena itu, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam
Tidak pernah mengatakan Allah punya tangan, hati-hati. Jangan sampai kalian meyakini Allah punya tangan seperti tak. Nanti kalau kalian yakini Allah punya tangan, nanti kalian samakan Allah dengan makhluk. Enggak pernah Rasul ngomong seperti itu. Hati-hati, ayat-ayat seperti ini jangan sampai menjerumuskan kalian kepada. Kenapa? Karena ini masalah yang sangat jelas di tengah para sahabat, antara yang dimiliki Allah dengan yang dimiliki makhluk tidak ada yang sama. Itu sudah akidah kuat di hati para sahabat. Sehingga ketika Nabi kita tercinta SAW membacakan ayat-ayat sifat kepada mereka, perbuatan-perbuatan Allah kepada mereka, termasuk ketika Nabi berbicara turunnya Allah ke langit dunia, tingginya Allah, Allah di atas arsy beristiwa, tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Namun di zaman sekarang sudah terlalu banyak orang-orang yang mengumandangkan, kalau kita yakini itu, hati-hati. Kalau kalian yakini seperti yang ada di dalam Al-Quran, kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Hati-hati itu. Sudah terlalu banyak di zaman sekarang, apalagi dengan mudahnya media sosial, masuk ke tengah kaum muslimin. Terlalu banyak yang sudah menyuarakan bahwa hati-hati di dalam bab-bab asma wa sifat tidak boleh difahami seperti yang tertulis zahir yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau difahami seperti zahir yang tertulis di dalam Al-Quran, tidak dilarikan maknanya, Anda telah menyamakan Allah dengan makhluk. Yang seperti itu Rasul tak pernah bicara. Yang seperti itu seluruh para sahabat tidak pernah berbicara. Datangkan kepada kita satu nas Nabi mengatakan, jangan fahami ayat Al-Quran seperti zahir yang tertulis di dalam Al-Quran. Datangkan. Datangkan juga satu perkataan sahabat. Maka ini kaidah penting yang sangat-sangat penting. Ya. Dan datangnya syirik disebabkan telah menerobos tembok pembatas kaidah penting agama, tidak sama antara Allah dengan makhluk. Yang punya makhluk. Kelemahan makhluk dengan kelemahan makhluk, ketidakberdayaan makhluk dengan ketidakberdayaan makhluk, kekurangan yang ada pada makhluk, kekurangan yang ada pada makhluk. Makhluk penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidakberdayaan, penuh dengan ketergantungan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan hal-hal yang tak sempurna. Yang punya Allah tak demikian. Kita tidak sedang berbicara tentang bab ibadah. Sebenarnya bab ibadah adalah lebih penting daripada itu, dan semua bahasan agama penting. Kenapa berdoa kepada selain Allah adalah syirik? Kenapa meminta rezeki kepada selain Allah adalah syirik? Kenapa meminta jodoh kepada selain Allah adalah syirik? Kenapa minta disuburkan tanaman kepada selain Allah adalah syirik? Karena itu tadi, dia telah menerobos perbedaan antara Allah dengan makhluk. Maka orang yang ingin memiliki akidah yang benar, sebuah dinding tebal yang tidak boleh dia terobos. Batas yang sangat kuat dan kokoh, menjulang dari bumi sampai langit, tak boleh dia terobos. Yang punya makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk. Yang punya Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun karena kita bab asma wa sifat, maka bahasanya ana larikan kepada asma wa sifat. Namun itu kaidah yang sama. Dalam bab ibadah, bab rububiyah, hal yang sama. Hal yang sama. Kenapa dikatakan syirik? Meminta kepada sapi. Kenapa dikatakan syirik? Meminta kepada wali. Kenapa kepada syirik? Meminta kepada kuburan. Meminta kepada jin penunggu. Kenapa dikatakan syirik? Menyembelih untuk jin penunggu. Ada orang menyembelih sesuatu untuk jin penunggu? Ya, karena dia telah menjadikan jin penunggu itu mendapatkan haknya Allah. Menyembelih hanya untuk Allah. Fasalli li rabbika
wanhar. Namun dia telah berikan hak Allah kepada makhluk. Dalam bab ini dia telah menyamakan makhluk itu dengan Allah. Lihat yang dia terobos apa? Penyamaan antara Allah dengan makhluk. Yang harusnya untuk Allah diberikan untuk makhluk. Namun sekali lagi kita tidak memperpanjang bahasan itu karena bab kita adalah bab asma wa sifat. Hal yang sama, kaidah yang sama, Allah dengan makhluk suatu dinding besar yang tidak boleh Anda terobos. Yang punya Allah dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya, dengan kehebatannya, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada. Ini punya Allah. Yang punya makhluk, oh, coba melihat makhluk, coba. Bentar lagi kita bicara melihat. Mendengar ya, Asami, mendengar. Sebentar lagi kita bicara mendengar. Bagaimana mendengarnya makhluk, bagaimana mendengarnya Allah. Dua hal yang sangat berbeda. Sama-sama mendengar. Tapi mendengarnya makhluk penuh dengan kekurangan. Kalau ada dua orang berbicara serentak kepada kita, sudah nggak paham gitu sudah. Dua orang bicara serentak kepada kita. Yang satu Ustadz gini, yang satu lagi Ustadz ini. Kita diam udah. Udah nggak ngerti lagi ya orang ini ngomong apa. Itulah pendengaran. Makhluk mendengar itu dia. Seperti itukah pendengaran Allah? Allah mendengar? Enggak. Maka sama-sama mendengar, namun sangat berbeda. Pendengaran makhluk sangat kurang, sangat lemah, sangat tidak berdaya, sangat. Yang Allah tidak. Itu dia. Itu yang harus kuat dan kokoh kalau kita ingin mempertahankan agama kita dan akidah kita dengan baik dan benar. Ahlu sunnah kaum yang paling jauh dari menyamakan Allah dengan makhluk.